Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih anugerahkan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan yang Allah beri, Allah berikan kita kekuatan fisik, kita mampu melangkah dengan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Allah beri kita kekuatan iman, sehingga kita sanggup meninggalkan aktivitas duniawiah kita, pekerjaan kita yang sedang menumpuk, warung dan toko kita yang sedang ramai pembelinya, anak-anak kita yang sedang lucu-lucunya, kita tinggalkan semua itu untuk hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya. Dan kita akan selalu berharap semoga kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan coba melihat beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pesan pertama akan kita tangkap dari firman Allah yang diterangkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-96. Namun sebelumnya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memupuk, menumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak
adalah hari puncak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus. Maka esok kita sudah berada di tanggal 17 Agustus. Genaplah kemudian hari kemerdekaan kita yang ke-79 setelah diproklamirkannya tepatnya 17 Agustus 1945, 79 tahun yang lalu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, aura untuk merayakan kemerdekaan sudah sangat terasa. Di mana-mana kita sudah bisa melihat aura perayaan kemerdekaan itu. Berbagai macam bentuk dipersiapkan untuk itu. Ada yang memasang baliho besar, ada yang memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan, ada yang kemudian memasang tenda, ada yang kemudian memasang berbagai macam bentuk ragam permainan. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, kita yakin bahwa semua itu dilakukan sebagai bentuk kesyukuran kita atas berkat rahmat Allah yang sudah dicurahkan kepada kita 79 tahun yang lalu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, kemerdekaan bangsa kita yang diproklamirkan oleh founding father bangsa kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta 79 tahun yang lalu, itu tidak terlepas dari perjuangan kita. Benar, kemerdekaan bangsa kita tidak terlepas dari perjuangan para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Betul. Tapi juga ada hal yang harus kita sadari, bahwa kemerdekaan itu tidak didapat hanya dengan perjuangan menggunakan bambu runcing. Mustahil rasanya kita akan dapatkan kemerdekaan itu dengan mengandalkan bambu runcing, melawan senapan yang sangat lengkap itu, persenjataan yang sangat lengkap itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahullah, spirit teriakan takbir yang dikumandangkan oleh Bung Karno, spirit teriakan takbir yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, teriakan takbir Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh Imam Bonjol, yang dikumandangkan oleh para pejuang dan pahlawan bangsa kita, itulah kemudian yang membangkitkan semangat rakyat dan bangsa kita untuk merebut kekuasaan itu, untuk merebut kemerdekaan itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, pada akhirnya tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 atau tanggal 9 Ramadan, hari Jumat kala itu, diproklamirkanlah kemudian kemerdekaan bangsa kita yang pertama itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, kesadaran akan spirit teriakan takbir tadi, kesadaran akan teriakan takbir, spirit takbir yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, yang dikumandangkan oleh Jenderal Sudirman, yang dikumandangkan oleh Imam Bonjol, yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin dan pahlawan-pahlawan lainnya, itulah kemudian yang membuat bangsa kita ini dimerdekakan kemudian oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran itu sepenuhnya disadari oleh para pejuang dan pendiri bangsa kita ini, sehingga tertuanglah kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa kemerdekaan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, sekarang apakah spirit kebertuhanan itu masih ada? 79 tahun lamanya kita merdeka. Setiap tahun kemerdekaan itu kita rayakan. Bahkan kemeriahannya pun tidak tanggung-tanggung, menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk mengadakan kemerdekaan, untuk mengadakan bentuk kesyukuran atas kemerdekaan bangsa itu. Tapi apakah esensi nilai yang sesungguhnya yang mendasari perjuangan founding father, para pahlawan bangsa kita untuk mendapatkan kemerdekaan itu masih terlestarikan? Apakah nilai-nilai kebertuhanan itu masih nampak di tengah masyarakat? Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, kita tidak menyalahkan perayaan,
yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bahkan mulai dari rakyat bahkan sampai ke pejabatnya. Kita tidak salahkan itu secara sepenuhnya, tapi ada hal yang harus kita ingat ketika merayakan itu. Kita prihatin ketika bentuk kesyukuran itu diekspresikan, kesyukuran kepada Allah atas berkat rahmat Allah itu diekspresikan dalam bentuk kekufuran. Ini yang membuat prihatin kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah. Artinya apa? Yang dulu teriakan takbir umpama Allahu Akbar berubah dan berganti dengan goyang dangdut. Yang dulu teriakan takbir menghata Allahu Akbar berganti dengan suara-suara musik yang keras. Yang dulu teriakan takbir Allahu Akbar mengangkat senjata pembunuh itu berganti kemudian dengan apa? Dengan minum-minum keras. Ini yang sangat memprihatinkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, kenapa itu bisa terjadi? Bukankah tujuan kita untuk mensyukuri? Tapi apakah bentuk syukur itu harus melangkahi aturan-aturan Allah? Kemarin kita dihebohkan lagi dengan wajibnya buka aurat untuk anggota paskibraka yang perempuan, yang putri, yang muslimah tentu termasuk di dalamnya. Alhamdulillah pada akhirnya kita mendapat kabar aturan itu kemudian dicabut dan diizinkan untuk memakai jilbabnya kembali. Mudah-mudahan itu Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, perayaan ini adalah bentuk kesyukuran, dan sampai kesyukuran ini berubah menjadi kekufuran. Kenapa? Walau anna ahlal Qur'an wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau benar rasa syukurnya, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Akan kami curahkan rahmat Allah itu, akan kami turunkan rahmat Allah itu dari langit, akan kami keluarkan dari bumi rahmat Allah itu. Tapi kalau kesyukuran itu bentuknya kekufuran, pengangkangan terhadap aturan-aturan syariat ajaran agama Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kesyukuran itu hanya bungkus dari kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersiap untuk menurunkan azabnya. Sudah siapkah kita? Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, maka melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kepada kita semua, silahkan rayakan kemerdekaan itu, silahkan wujudkan, ekspresikan kesyukuran kita itu, tapi tetap dengan menjaga nilai dan adab, tetap dengan menjaga nilai-nilai moral agama dan nilai-nilai moral budaya. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, negara kita adalah negara yang berketuhanan, negara kita juga negara yang berbudaya. Maka mari kita jaga adab-adab berketuhanan dan adab-adab berbudaya itu. Jangan sampai sekali lagi bentuk kesyukuran kita berubah menjadi kekufuran, sehingga yang harusnya minyak yang kita harapkan keluar dari bumi ini, tapi ternyata yang keluar adalah lumpur yang menenggelamkan negeri ini. Begitupun seterusnya. Jangan sampai air hujan yang kita harapkan membawa rahmat nanti berubah menjadi asap di negeri kita. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, banyak bentuk permainan yang akan kita saksikan besok. Tapi ingat dan perhatikanlah adab-adab syariat dan budaya kita. Banyak apa itu? Ada mungkin kita lihat permainan bola kaki antara RT ini dengan RT itu, tapi ketika yang bermain itu adalah laki-laki harus memakai pakaian perempuan, kan aneh. Apa tidak ada permainan lain? Silakan bermain bola, tidak ada masalah. Tapi kenapa harus memakai pakaian yang keluar dari kodrat kita? Lomba makan misalnya, silakan lomba makan, tapi apakah harus melanggar adab-adab? La yashrabanna ahadukum qaiman, kata Rasulullah. Kenapa harus berdiri? Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, sekali lagi melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak, menghimbau kepada kita semua, memperingatkan kepada kita semua, besok adalah puncak hari kesyukuran kita. Besok adalah puncak hari kemerdekaan, peringatan kemerdekaan bangsa kita yang ke-79. Sekali lagi, jangan sampai kesyukuran itu berubah menjadi
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الأموات يا قاضي الحاجات رب العالمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من السماوات والأرض. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في أي مكان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر